Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavianto Budi Utomo, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, akan melakukan PPL yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja? Baik, sebelum mulai pelajaran, maka kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin. Baik, saya absen dulu ya. Yang pertama, Alfiah masuk. Oke, siap, Mbak Alfiah. Siap ya. Suaranya kok tidak kedengeran. Oh gitu ya. Yang kedua, Alia masuk. Amanda. Ya, masuk semua ya anak-anak. Oke, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran ya, kita siapkan dulu anak-anak di komputernya apakah sudah lengkap semua, keyboard dan mouse-nya. Silakan komputernya dihidupkan ya anak-anak. Ya, ini anak-anak. Akhir-akhir ini ya anak-anak, kan penggunaan komputer kan sangat luas sekali ya penggunaannya ya. Kalian pernah ke dokter, ya kan? Pernah ke dokter, terus itu kita menggunakan antri pasien itu menggunakan juga komputer. Tenaga kerja itu di dunia kerja ya, itu sudah digantikan dengan robot, ya, sudah digantikan dengan komputer. Maka dari itu perusahaan-perusahaan besar, baik itu yang skala nasional maupun internasional ya, itu dibutuhkan ahli-ahli. Maka dari itu kalian tidak hanya sekedar bisa, tetapi saya harapkan untuk menjadi menguasai. Tidak hanya bisa ya, tapi menguasai ini. Baiklah, maka dari itu untuk kesempatan kita kali ini, ya, di pembelajaran kita kali ini, ya, tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama, kalian bisa menganalisis apa tuh aplikasi-aplikasi perkantoran yang sering dibutuhkan akhir-akhir ini. Ya, oke, anak-anak. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini, nanti pembelajaran kita ada di lab ini, tentu saja ada hal-hal yang diperhatikan anak-anak. Ya, yaitu apa? K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, maksudnya kesehatan dan keselamatan kerja dalam penggunaan lab ini. Misalnya, di sini kan komputer kita banyak listriknya ya, banyak sambungan listriknya, yang nanti hati-hati jangan gunakan sembarangan ya. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan dalam K3 ini anak-anak? Ya, Mbak? Kalau apa saja yang harus diperhatikan dalam K3? Iya, oke. Anak-anak, baik, kita akan masuk ke dalam pelajaran ya anak-anak. Nah, oke. Pelajaran kita kali ini adalah integrasi aplikasi perkantoran. Nanti kita akan mempelajari ini anak-anak, yaitu integrasi aplikasi perkantoran, dan kedua menggunakan fitur lanjut dari aplikasi perkantoran. Ya, integrasi konten aplikasi itu apa saja? Tekniknya ada copy paste, terus menggunakan fitur dari aplikasi perkantoran itu sendiri. Terus yang kedua adalah menggunakan OLE. OLE itu object linking dan embeddings. Dari yang kita pelajari kan, ya, ada integrasi dari ada yang copy paste secara sederhana ya, ada yang dari menu, menggunakan menu, terus ada lagi yang menggunakan OLE. Nah, sekarang kita misalnya ada permasalahan sehari-hari. Misalnya ada seorang staf tata usaha, saya kan di sini Pak Pai misalnya seperti itu ya. Pak Pai itu ingin membuat laporan menggunakan Microsoft Word. Nah, Pak Pai ingin membuat laporan dengan Microsoft Word. Ya, akan tetapi Microsoft Word-nya tidak secara sederhana, tetapi di situ si Pak Pai tersebut ingin memasukkan
masukkan grafis dinamis. Grafis dinamis tahu maksudnya? Grafis yang bisa diisi, datanya bisa diubah-ubah. Seperti itu ya. Jadi untuk lebih jelasnya ya Nana, untuk tadi nanti kita bisa diskusi tentang matriks Kasirat ini, kita bentuk kelompok ya. Setelah saya buat tadi ya, silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sudah semua anak-anak? Kelompok 1 tunjuk jari. Kelompok 2. Ya, setelah kita duduk berkelompok anak-anak, jangan lupa K3 diingat-ingat ya. LKPD sudah saya kirim ke Google Classroom masing-masing. Silakan dibuka ya. Sambil membuka, ini ada kesepakatan kita anak-anak ya. Jadi nanti biar diskusi kita biar fokus, biar tercapai tujuan diskusi kita, bisa paham maksud tujuan kita pembelajaran ini, kita buat kesepakatan. Setuju? Setuju. Oke, kesepakatannya adalah seperti ini. Kesepakatan kelompok 1, kelompok yang paling aktif ya, kelompok yang paling aktif nanti Pak Ud beri hadiah. Nah, ini ada kesepakatan lagi, yaitu kebalikannya. Kalau ada kelompok yang ngaco ya, kita nanti persilahkan di sini nyanyi lagu kebangsaan atau lagu nasional atau lain. Sudah anak-anak dibuka ya. Jangan lupa membuka Microsoft Word, Excel, PowerPoint anak-anak. Dibuka LKPD-nya, dibuka LKPD-nya, dibuka LKPD-nya. Itu dibaca menurut kelompok kamu. Itu sesuai permasalahannya ya. Dibagi tugasnya anak-anak. Oh, kamu bagian yang ke YouTube, kamu bagian yang ke buku. Bukunya dikeluarkan anak-anak ada buku. Ya. Kamu bagian yang menggunakan AR. Ya. Lalu oke. Ya, oke. Maka dia otomatis dia akan membuka Excel. Ya kan? Ini otomatis, ya. Jadi ini integrasinya otomatis. Kalau kalian pengen membuat chart atau grafik, ini otomatis akan muncul halaman Excel-nya. Seperti itu ya. Ya, ini kan lihat, ya kan? Dari aplikasi misalnya kita membuat chart ya, nanti otomatis akan muncul Excel-nya. Ya kan, berarti dia integrasi. Jadi datanya kamu rubah di sini, maka dia akan berpengaruh di sini. Begini caranya tuh kita pertama itu semacam sibuk pilih, terus kita follow ya gitu. Terima kasih anak-anak. Setelah kalian mengeksplor, silakan kalian dengan diskusi kelompok, kalian tentukan langkah apa saja atau langkah yang tepat yang digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan si staff tadi yang ada di LKPD. Aku pakai ini. Aku pakai kata yang tipe. iya, maksudnya ada yang membuka Tadi ini kamu membuat kursi karyawan tadi itu menggunakan apa? Menggunakan copy paste atau menggunakan menu insert atau menggunakan oleh? Menu ya. Kenapa? Alasannya apa? Lebih mudah dan lebih praktis ya. Kita selesaikan ya menjadi masalahnya ya. Iya. Bagaimana hasil dari kelompok ini? Begini Pak, dari hasil coba kelompok kami mendapatkan menu inputnya begini.
Untuk memecahkan tadi masalah yang tadi menggunakan apa? Menggunakan copy paste, menu atau yang oleh? Menggunakan copy paste. Copy paste. Copy paste. Berarti ini menggunakan copy paste langsung ya? Iya. Oke. Terima kasih ya kalian sudah melaksanakan praktek. Yang pertama kalian tadi sudah demo ya satu-satu ya. Sudah bisa menganalisis. Oh, langkah-langkah apa saja, bentuknya bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana gitu ya. Yang kedua kalian bisa mendemokan. Demo. Oke. Oh, kalau yang oleh itu begini. Oh, yang copy paste seperti ini. Oh, pakai Indonesia seperti ini. Terus yang selanjutnya kalian bisa menentukan ya kan, kira-kira langkah apa saja yang digunakan untuk menyelesaikan. Ini saya kasih masalah ini. Tadi dari hasil pengamatan yang saya lakukan anak-anak, ternyata kelompok yang paling aktif ya, yaitu kelompok 3. Tepuk tangan. Tepuk tangan anak-anak. Ada hal yang perlu ditanyakan dari Pak kesulitan ini ada tunjuk jari. Siapa? Ya tunjuk jari. Pengoperasian oleh, Pak. Pengoperasian oleh ya. Iya. Nah, pengoperasian oleh ya anak-anak itu sebenarnya itu sama saja ya. Cuma tinggal kalau oleh itu objeknya itu diambil langsung dari aplikasinya. Misalnya dari aplikasi jadi Microsoft Word ya, ingin memasukkan PowerPoint, slide PowerPoint itu jadi Microsoft Word, nanti di dalamnya ada PowerPoint. Tanggapan dari masing-masing. Kalau kelompok 3 tadi menyelesaikan masalah yang ada di sini itu menggunakan apa, Mbak? Menu insert ya? Oke, kalau dari kelompok 1 tadi menggunakan apa? Copy paste ya. Bagaimana tanggapan kalian? Kenapa kok ini? Kenapa kok? Iya. Yuk silakan ditanyakan. Mungkin ada yang bertanya kenapa kok dia kelompok ini? Kenapa kelompok 1 menggunakan metode copy paste? Oke, berarti dari hasil kelompok tadi, hasil dari praktek tadi anak-anak ya, kita tadi kalian itu cara mendemonstrasikan sudah benar anak-anak ya, pemulihan masalahnya juga benar, pengambilan keputusannya juga saya ajuri support seperti itu. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini ya, kita refleksi dulu anak-anak ya, refleksi dulu bagaimana hasil dari tadi kita berdiskusi, tadi kita memecahkan masalah. Silakan ada yang mau memberi refleksi anak-anak. Menyenangkan, ramah, Terus gimana? mudah, tapi jelaskan itu jelas, jadi apa? Terima kasih anak-anak. Jadi kita dapat simpulkan bersama-sama bahwa dengan pembelajaran aplikasi perkantoran ini kita jadi tahu anak-anak ya, ternyata banyak langkah dalam menyelesaikan masalah. Satu, ya masalah aplikasi perkantoran ini maksudnya. Yang kedua ternyata integrasi aplikasi perkantoran ini sangat diperlukan sekali untuk membuat menjadi pekerjaan kita lebih efisien. Untuk diskusi kali ini kita akhiri, kita kembali ke tempat masing-masing, dikembalikan tempat duduknya di tempat masing-masing. Terima kasih anak-anak. Setelah kita kembali ke tempat masing-masing dan dikembalikan, silahkan dibuka HP-nya. Tadi sudah saya share ya Google Form untuk kita melakukan proses. Terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini sangat luar biasa sekali anak-anak ya. Jadi setelah kita menguasai ini, jangan lupa tadi sudah saya sampaikan bahwa kalian harus selalu belajar anak-anak ya, selalu belajar. Jadi pembelajaran anak ini hanya sebagai fondasi awal saja. Kalian harus kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa minggu depan kita siapkan
materi selanjutnya yaitu fitur lanjutan membuat members ya, membuat members. Jadi jangan lupa seperti itu, tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.